Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ablam Makassar. Judul yang kita angkat kali ini adalah sistem wasilah itu wajib ada di setiap zaman dan di semua agama. Sistem wasilah ini adalah sistem hubungan antara Allah dengan manusia dan juga manusia dengan Allah. Bukan berarti Allah Maha Kuasa kok nggak bisa, bukan. Dimensinya beda. Jadi kemutlakan Allah itu tetap berdiri di atas hukumnya. Bukan seenak-enaknya, bukan. Mutlak itu enggak mungkin berhampir akan relatif. Makanya ada istilah berlapis-lapis langit dimensional. Nah, itulah yang saya sering sampaikan, ada alam bawah sadar. Di atasnya alam sadar, di atasnya ultra sadar, sampai maha sadar. Itu beda dimensi ya. Nah, manusia di alam akal, di dunia, itu taunya hanya baru satu dimensi saja. Ya, bukan kemudian wujudnya 3 dimensi ya, bukan ya. Dimensi maksudnya satu alam saja. Padahal manusia itu ada ruhnya. Yang ruhnya ini ada di dimensi di atasnya akal. Makanya kalau orangnya belum pernah mati, ruhnya belum terbangunkan. Jadi tidak bisa hidup di kesadaran di 2 alam berbeda, nggak bisa. Kesadaran itu hanya ada di satu dimensi alam yang itu juga. Misalkan ya, nggak mungkin ya orang itu ada di alam kubur dan alam barzah, nggak mungkin. Kalau dimensi di alam kubur ya kubur, kenyataan. Barzah ya barzah, kenyataan. Makanya dia ketemu kenyataan. X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Nilainya sama dengan 100% kenyataan konkret. Tidak kemudian dia itu hidup di alam Y, alam X, alam Z. Tidak, dia ada di satu dimensinya saja. Benar dan salah itu tidak saling ketemu, paham ya? Karena dimensinya beda. Halal haram pun tidak saling ketemu, dimensinya beda. Baik buruk ya, makanya itu tidak bisa ketemu. Mutlak dan relatif nggak bisa saling ketemu, ya. Nah ini dia, ini ada gambar peraga ya. Nah, ini ada gambar peraga. Awalnya ya, kutipkan sebagian ruhku kepada manusia ya, dan bersujudlah, kan ditanya gitu. Roh Allah mutlak enggak? Mutlak. Yang datang dari sisi Allah mutlak enggak? Mutlak. Kira-kira mutlak bisa enggak ada di tempat relatif, saya tanya? Enggak mungkin, makanya Allah pun enggak di sini. Nah,
roh yang datang dari sisi Allah, manusia kan dari Allah itu mutlak. Makanya mutlak di alam relatif harus memakai kapsul merah ini loh. Inilah badan jasmaniah manusia. Diberilah alat gelombang sadar namanya akal, bukan lagi roh dan juga panca indera. Makanya di dunia nggak ada roh yang murni. Rohnya pasti terbungkus oleh badan wujud yang terkena undang-undang hukum duniawi. Jadi makanya ada roh berwujud kucing, roh berwujud kayu, besi, batu. Makanya kan, tapi rohnya tetap suci loh ya. Ini tetap suci loh ya, jangan salah. Ada roh, ada kolbu, ada jasmani. Nah, roh tetap akhirat. Kolbu itulah di alam sempadan. Jasmani di dunia. Nah, kolbu itu tempatnya jiwa. Makanya ada tazkiyatun nafs. Makanya ada batas antara jasmani dan rohani. Di tengah-tengah itulah jiwa. Nah itu. Nah setelah turun dimensi, saya bilang dimensi loh ya. Dimensi, berarti pindah alam gak itu? Pindah alam ini. Kecuali di satu alam yang sama, bisa ketemu. Ngomong bisa ketemu, apa bisa ketemu kalau satu alam yang sama, satu dimensi yang sama. Tetapi ketika beda dimensi, ya nggak mungkin ketemu. Kita di dunia dan akhirat tidak saling ketemu kan? Makanya ada sempadan, ada jembatan. Nah berarti ketika roh ini terbawa ya, terkapsul turun dimensi ke dunia. Nah pertanyaannya ini yang penting. Apakah ya manusia ini punya kemampuan membuat dirinya kembali kepada Allah, manusianya? Murni? Tidak mungkin. Makanya di surat apa itu? Tidak satu pun jin dan manusia bisa menembus batas langit dan bumi kecuali beserta kekuatan Tuhan. Betul gak? Gak mungkin manusia berakal dengan kemampuannya pindah ke alam roh. Gak mungkin. Karena apa? Tinggi mana dimensi roh sama akal? Tinggian roh. Dari atas ke bawah bisa. Tapi dari bawah ke atas gak bisa. Paham ya? Karena ini beda dimensi. Anak SMP gak bisa langsung otomatis ke SMA. Pasti lewat daftar dulu, seleksi dulu dan sebagainya, memenuhi dan syarat. Tapi anak SMA pasti punya ijazah SMP, itu hukum. Nah ya, berarti roh yang telah ada di dunia harus ketemu dengan nur Allah. Nah ini, jembatan antara Allah dan manusia, jarak antara Allah dan manusia, kenalnya manusia dengan Allah adalah dengan lewat sifat nurnya kan? Sama seperti kita dengan matahari. Jarakmu dengan matahari sepanjang apa? Sinarnya. Kau tahu matahari dari mana? Sinarnya. Kau kenal matahari dari mana? Sinarnya. Itulah yang harus ada dalam setiap agama. Dan Allah bikin sistem itu memang. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tetapi yang bisa mengaplikasikan sistem itu enggak semua manusia. Tapi hanya yang telah melewati rukun dan syarat. Jadi siapa? Orang beriman. Orang beriman itu ternyata di Asyura 52 orang yang mendapatkan nur, nah kan? Hubungan dengan matahari lewat apa? Nur. Jarakmu dengan matahari lewat apa? Nur. Sama dengan Tuhan. Kita dengan Allah. Hubunganmu lewat mana? Nur nantinya. Jarakmu dengan Allah lewat sepanjang apa? Nur.
Nur itu ada yang membawa Rasulun min anfusikum, pembawa wasilah. Hubungan dengan matahari loh, kan lewat nurnya. Hubungan dengan Allah lewat apa? Nurnya. Lah kalau kau nggak ketemu nur, nggak lewat nur, nggak bersama nur, apalagi mengingkari nur, nggak ada hubungan. Ya, Allah tidak di dunia ini loh ya, beda dimensi. Gak mungkin kau bisa beribadah menyembah Allah dengan caramu sendiri. Paham ya? Karena Allah tidak di dimensi yang sama denganmu. Ini kan tujuannya bisa terbebas daripada penjara dunia dan roh itu kembali pulang. Roh ini terlanjur terkonversi rendah. Awalnya kan tinggi dia, kemudian terkonversi rendah. Buktinya apa? Awalnya mutlak kok menjadi relatif di dunia itu enggak? Terkapsul undang-undang dunia, makanya ada wujud jasmaniah dan juga ada panca indera, akal dan panca indera. Maka kau bisa di dunia. Kalau nggak pakai jasmani, nggak pakai akal dan panca indera, kau nggak di dunia. Paham ya? Nah itu dia ya. Tapi itu akan menjadi penjaramu ya. Makanya kau harus bebas dari penjaramu dunia, baru rohmu bisa berproses adaptasi menuju pulang. Pulangnya lewat mana? Cahayanya. Merambat lewat apa? Cahayanya. Siapa yang jemput kau pulang? Cahayanya. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayyasha. Lihat ya, dimensinya berlapis-lapis kayak ini. Berlapis-lapis. Nah betul nggak? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Berlapis ya itu? Berlapis-lapis. Nah sumbernya cahaya dari mana? Allah. Betul nggak? Inilah yang saya sebut ini nur Allah, yang di sini nur Muhammad. Di sini inilah nur malaikat Jibril. Nah, sedangkan konsep ini diingkari oleh seluruh ulama. Karena apa? Mereka terjebak di konsep Rasul yang zaman 1500 tahun yang lalu. Padahal Qur'annya ada di zamanmu sendiri. Nah, zaman dulu, zaman 1500 tahun yang lalu, ada nggak Rasul zaman lalu itu? Ada, di zamannya sendiri ada. Di zaman 50.000 tahun yang lalu, ada nggak? Ada di zamannya sendiri 50.000 tahun yang lalu. Nah, zaman sekarang ada nggak? Ada. Kenapa kau berkiblat membayangkan akan Rasul zaman 1500 yang lalu? Sementara ada di zaman ini. Berarti kau mengingkari Rasulullah zaman ini. Berarti kau zaman ini gak memakai sistem ini. Kenapa? Gimana mau ketemu wasilah jika tidak ketemu sang pembawa wasilahnya? Dia adalah utusan Allah yang di dunia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum loh. Wujudnya apa utusan itu? Manusia. Gak ada yang wujudnya monyet atau sepatu, gak ada. Manusia laki-laki. Ada nggak Rasul yang wanita? Tidak ada. Yang banci? Tidak ada. Ngono kok bingung. Tapi dia bukan Allah ya. Tapi kau di dunia sudah tahu alamat Allah. Sederhana, di mana? Di balik wujudnya Rasul. Nah saya tanya, di akhirat kau tahu nggak alamatnya Pak Kora? Nggak tahu. Yang mana Pak Kora? Nggak tahu. Tapi ketika di dunia, kau tahu alamat Pak Kora, rohaninya Pak Kora? Tahu, di balik jasmaninya itu rohaninya. Loh, gampang toh? Jadi ya, mencari alamat rohani di alam jasmani itu gampang. Carilah di balik wujudnya itu. Loh, gampang toh? Makanya kalau saya mencari rohnya Pak Kora di dunia, saya cari lewat jasmania. Kalau ditanya, mana roh Pak Kora? Itu di baliknya itu. Wujud itu bukan Pak Kora ya. Tapi rohnya Pak Kora di balik wujudnya itu. Ya kan? Berarti mencari alamat roh saat di dunia, carilah wujudnya. Kan sama dengan syahadat. Kalau kau mencari alamat roh di alam dunia, carilah wujud jasmaninya. Betul enggak? Makanya Quran surat Anas,
Kul a'udzu birabbinas. Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia. Rupa apa? Manusia. Wa ulil amri minkum, orang yang dikuasakan di antara kamu. Yaitu guru rohani tapi. Ya. Karena kau di dunia nggak mungkin mencari di alam akhiratnya. Ini ada batasnya ini loh. Akhirat nggak terdetek oleh akal toh, kan pindah alam. Maka nggak mungkin kau membayang di sini ketemu Pak Kora, ketemu nggak mungkin. Wong di sini nggak tergambar, nggak terbayang, nggak terangan-angan oleh akal. Nggak mungkin bisa kau nyari alamat roh di alam roh, nggak bisa. Kecuali kau cari alamat roh di alam dunia. Coba ya, roh di alam roh, apakah ada wujudnya? Tidak ada. Apakah ada kelamin? Tidak ada. Apakah ada rupa, warna, suara? Tidak ada. Unlimited, undefinition, deskripsi. Makanya manfaatkan waktu kau di dunia, carilah alamat wujudnya. Nah, tadi ya, kutiupkan sebagian rohku, berarti kau adalah roh bagian dari Allah, betul nggak? Nah, Allah maha roh, kau roh, betul nggak? Nah, sekarang roh di sini jadi apa? Kau di sini jadi apa? Jasmani toh? Lah, maha roh menjadi apa? Maha jasmani atau raja jasmani, raja manusia. Gampang tuh. Tapi inilah yang diingkari. Karena apa? Mereka beranggapan nggak ada lagi Rasul. Ayatnya mana? Apa ada ketemu ayat Khatamur Rasul? Ada nggak? Yang ada Khatamul Anbiya. Bedakan ya antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Silakan cek ya kalimat Sayyidina Abu Bakar ketika menengahi ketika Sayyidina Umar kolaps. Waktu itu Sayyidina Umar bilang, yang ngomong Nabi Muhammad mati tak penggal lehermu. Nah, Sayyidina Abu Bakar nengahi, kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti ada matinya, umur matinya. Nah, mati itu di dunia atau di akhirat? Di dunia, karena terkena undang-undang dunia. Sedangkan Rasulullah bernyawa bukan? Tidak. Maka Rasulullah ada matinya enggak? Tidak. Nah, logikanya, zaman dulu aja sudah ada Rasulullah, masa zaman ini enggak ada Rasulullah? Betul enggak? Saya tanya, Rasulullah itu manusia bukan? Rasulullah bernyawa bukan? Tidak. Kulun nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa baru akan mati. Sekali lagi, Rasulullah bernyawa bukan? Tidak. Maka Rasulullah nggak mungkin mati. Zaman dulu aja ada Rasulullah, masa zaman ini nggak ada Rasulullah? Itulah kalian kelirunya. Kau samakan antara Nabi dan Rasulullah, itu beda. Beda nggak antara Pak Karno sama Presiden RI? Beda. Beda. Satu manusianya, satu jabatan potensi nurnya. Jabatan masih ada mati. Amanah masih ada mati, bukan manusia. Yang mati adalah Pak Karnonya, wafat ya. Kan bukan Presiden RI yang mati. Zaman ini ada nggak Presiden RI? Ada. Siapa? Pak Jokowi. Loh itu. Bedakan loh ya antara Nabi Muhammad bin Abdullah sama Rasulullah Muhammad. Cuman zaman dulu Rasulullah itu melekat pada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad lah yang telah ketemu momentum arwah muqaddasah. Arwah yang suci dan disucikan. Disebut kamil mukamil khalis mukhlisin. Nah itu dia. Barulah ada arwah manusia telah mencapai makom sempurna. Nah, karena apa? Ini loh. Ini dimensional ya. Ini enggak satu alam, ini sama ini enggak satu alam, ini sama ini enggak satu alam. Kau cari kubur pun, alam kubur di sini enggak ada. Hanya bisa naik dimensi ke kubur, baru ketemu kubur. Kuburnya nyata. Tapi bagi ahli dunia, kubur itu enggak tergambar, terbayangkan. Di tiap alammu manusia, yang dialami manusia, kau itu ketemu kenyataan, entah di dunia nyata, nanti naik ke kubur ya nyata.
naik di bawah alam sadar nyata. Betul nggak saat mimpi rasanya nyata? Semuanya nyata. Bahkan kau setelah mati pun nyata. Apa aja nyata? Kenyataanmu hanya ada sesuai dengan dimensimu sendiri. Tapi sekarang kau cari ya, temanmu yang mati. Ya, dia kan pindah alam. Saya tanya, dia di alam sana nyata nggak? Nyata. Nyata. Tapi dia di alam sini, kau lihat nyata nggak? Tidak. Nah ini dia ya. Jadi kalau sudah dimensi di bawah sini, nggak bisa membuat kau naik dimensi. Manusia berakal, nggak mungkin dengan semedinya, dengan zikirnya, dengan sholatnya bisa menembus alam kubur, betul nggak? Kecuali ada campur tangan Tuhan, ada faktor Allah, itulah nur itu. Baca surah 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Quran atas perintah kami yang sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Demikian ini keduanya kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Itulah orang beriman, itulah orang yang melewati rukun dan syarat. Ditanamkan nur, dikenalkan kiblat akan gurunya, kemudian teknik menyamakan gelombang dan frekuensi. Yang prakteknya adalah menyamakan antara kiblat jasmanimu kepada jasmani, rohanimu kepada rohani. Berarti yang tidak ketemu nur Allah bisa nggak kembali pada Allah? Tidak bisa. Tidak. Walaupun roh itu datang dari Allah loh ya, betul nggak? Saya tanya, roh ini dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Tapi sudah turun dimensi toh ke dunia. Nah roh ini nggak mungkin bisa kembali kecuali dijemput Allah, betul nggak? Nah ini loh, seret baru kembali lagi. Itulah kenapa kau harus cari jalan wasilah. Kau cari Rasulullah di zamanmu sendiri. Yang manusianya adalah utusan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bukan Rasul zaman lalu. Karena kau di zaman ini. Zaman lalu kan cerita orang. Perasaanmu yang sekarang, kenyataanmu. Apakah kau ada di zaman masa lalu? Kan tidak. Kenapa kau berkibar ke kaum orang lain, zaman orang lain yang kau nggak tahu? Ayo saya tanya. Ya, pernah nggak? Kau buktikan nggak Rasulullah ada di zaman lalu? Kau buktikan nggak? Enggak toh. Yang bisa kau buktikan adalah oleh dirimu sendiri di zamanmu sendiri, enggak? Itu cuma cerita zaman lalu itu. Zaman akan datang cuma cerita. Kau di zamanmu sendiri. Maka yang real saja, jangan melebar kemana-mana angan-anganmu. Kau ya oleh dirimu, jangan oleh orang lain. Kenyataannya oleh dirimu. Maka syahadat itu adalah kau ketemu dengan Rasulullah Rasulullah dan Allah yang ada di balik wujud zahir seorang manusia, rajanya manusia. Di balik orang itu ada nur Allah, di balik nur Allah itu ada Allah, betul enggak? Nah, saya kalau mau mencari alamat rohnya Pak Kora di alam akhirat, mungkin nggak ketemu? Tidak. Gak mungkin. Oh, nggak terdefinisi apa-apa. Tapi saya mencari alamat rohnya Pak Kora di akhirat, tapi saya cari alamat di dunia. Bisa ketemu nggak? Bisa. Bisa. Lewat apa? Lewat jasmaninya. Betul apa enggak? Betul. Kenapa kau tidak mencari Allah yang di ujungnya akhirat? Lewat Allah yang di dunia. Apa itu? Wujudnya. Bukan Allah berwujud, bukan. Allah sifatnya mewujud. Wujud itu bukan Allah loh ya. Betul. Makanya hati-hati. Dulu nggak bisa diomong. Begitu diomong dibunuh orang. Nyatanya kan surat Toha kan Allah menyampaikan di Quran ya. Sungguh aku ini Allah. Tapi yang ngomong itu mulut siapa? Nabi Muhammad. Demikian juga disampaikan Nabi Isa. Guru Siddhartha Gautama, Guru Krishna. Seluruh Rasul semuanya sama.
Manusianya memang beda-beda wujud, beda-beda nama. Apalagi beda zaman. Tapi dibaliknya sama nggak itu? Sama. Hanya saja makom arwahnya saja pencapaiannya beda-beda. Nah, zaman sebelum Nabi Muhammad belum ada arwah yang mencapai sempurna. Baru zaman mulai Nabi Muhammad telah mencapai makom arwahul muqaddasah. Kamil mukamil halis mukhlisin. Jelas ya? Jelas. Itulah kenapa kau harus baiat. Agar kau ditanamkan unsur Allah. Saya nggak hafal ayatnya ya. Silakan ya, buka di Quran Google ya, ketik aja ya. Tidak satu pun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi. Kecuali beserta dengan kekuatan. Oh ya, Ar-Rahman 33. Ar-Rahman 33 ya, silakan dibaca ya. Beserta kekuatan Tuhan. Nggak mungkin ada manusia bisa menembus sampai lewati batas sempadan ya, sampai bisa masuk akhirat. Kecuali beserta kekuatan Tuhan. Kan cocok dengan ini. Kecuali kau dapatkan ini dulu. Nah, hubungan manusia dengan Allah lewat wasilah. Hubungan Allah dengan manusia lewat wasilah. Logikanya, hubungan manusia dengan Allah lewat wasilah enggak? Ya iyalah. Bukan berarti Allah kok seperti dibatasi dengan kekuasaan. Tidak. Allah pun terkena hukum undang-undangnya sendiri. Karena dia mutlak, makanya dia enggak di dunia. Makanya kenapa kita enggak campur sama Allah, betul enggak? Kita di dunia, Allah di mana? Malik Yaumiddin. Kenapa enggak kumpul bareng-bareng sini aja? Kita sembahnya enak, betul enggak? Ya enggak? Kenapa kau kok mesti mendoa, betul enggak? Kenapa kau kok disuruh bersalawat akan Nabi? Seluruh doamu, sholatmu, ibadah, zikirmu enggak akan sampai Allah kecuali bersalawat akan Nabi. Ngambang, gantung. Apakah Tuhan enggak maha kuasa? Apakah Tuhan enggak maha mendengar? Apakah Allah enggak maha mengetahui? Ayo. Allah pun ada di balik sistemnya. Inilah ya kesalahan banyak orang ya. Kena keyakinan padahal enggak praktek. Allah kan maha mendengar. Allah kan maha mengetahui. Allah maha kuasa. Allah kan dekat, lebih dekat pada urat leher. Akhirnya apa? Dia beribadah dengan caranya sendiri. Kenapa kau nggak pakai cara Allah? Itulah kekuranganmu. Dan semua ulama, Kiai Gus Buya dan Habib ya Ustadz, tidak ada yang mengakui konsep ini lagi. Gak ada hubungan. Dan rusaknya agama-agama yang lalu adalah apa? Persis seperti ini. Mereka percaya Tuhan, percaya. Syirik itu bukan nggak percaya Tuhan loh ya. Cuman nyasar. Ayo betul nggak? Orang yang mohon maaf ya, menghadap kepada pohon randu, bakar menyan, kemudian dengan ritual-ritual. Saya tanya, mereka merasa punya Tuhan nggak? Punya, tapi dengan caranya sendiri, betul nggak? Abu Lahab, Abu Jahal, rasa punya Tuhan nggak? Punya, makanya dia berani mengkritik Nabi Muhammad. Semua ya. Syirik itu bukan berarti kemudian tidak punya Tuhan, bukan. Dia punya Tuhan. Makanya la ilaha itu apa? Tidak ada Tuhan apapun yang aku sembah kecuali Allah. Harus kenal Allah. Lah kalau kita masih menuhankan uang, ya menuhankan mobil, rumah, dia punya Tuhan, cuman salah. Itu dah loh. Ada lagi yang mendoa lewat cara yang salah, ritual, misalkan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dia punya Tuhan enggak? Punya, cuman bukan Allah. Jadi syirik itu menuhankan yang selain Allah. Nah kita iman, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Persis. Sekali lagi ya, syirik itu menuhankan yang selain Allah. Kalau iman, tidak ada Tuhan selain Allah. Persis. Terbalik saja. Kan harus kenal dulu, ya paham ya? Saya nggak mungkin mencari rohnya Pak Kora di akhirat nanti. Unlimited undefinition deskripsi.
Tapi saya tahu alamat roh Pak Kora di akhirat saat saya di dunia. Saya cari jasmaninya. Yang mana jasmani Pak Kora? Kan harus wujud, betul nggak? Makanya saya saksikan. Oh, inilah jasmani Pak Kora. Oh, rohani Pak Kora di balik jasmani itu, betul nggak? Makanya mencari Allah saat kita di dunia. Persis dikatakan dengan kalimat Nabi. Tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah di dunia. Kau cari apa? Lewat wujud jasmani Rasul pembawa nurnya. Paham? Gampang toh? Gak mungkin kau ketemu di akhirat. Makanya kata Nabi, jika kau di dunianya sesat, tidak kenal Allah, apalagi di akhiratmu. Betul nggak? Paham ya? Itulah yang diingkari, wujudnya Allah itu. Bukan Allah punya wujud ya, Allah mau wujud. Karena Allah tidak di dunia ini. Kalau Allah di dunia ini, nggak perlu pakai Quran. Betul nggak? Kalau Allah Maha Kuasa, di satu level dunia, di satu dimensi yang sama, nggak perlu ada Rasul. Betul nggak? Adanya wakil kenapa? Karena Allah nggak di dimensi yang sama di sini. Kalau Pak Presiden kita undang bisa hadir di sini, nggak perlu pakai utusan beliau, betul nggak? Kenapa kok ada utusan di sini? Karena Pak Jokowi ada di Jakarta, kita di sini. Yang menyambungkannya apa? Lewat utusan itu. Nah, ini kan orang-orang suhu pendek meleduk. Inilah memang berat ya menyampaikan kebenaran di tengah orang-orang yang telah terdogma. Sudah bodoh, merasa benar lagi. Itulah gobloknya goblok, itulah jahiliyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.